Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are back menemani malam kalian semuanya yang mendengarkan malam. Cuk, Ya, aku siang berita nih, anjing. gitu. Pokoknya suwi iki wis terekam jadi daripada menghabiskan banyak memori langsung saja di opening. Oke. Bersama saya Uta dan Bocah di samping saya yang Oke. akan memberikan informasi-informasi terkini di Oke. ice breaking tentunya. Iya. Mungkin aku silakan. sedikit jelaskan ya. Ini mungkin agak berbeda konsep dengan biasanya. Apa? Kan kalau terlalu banyak risetku, Terlalu banyak riset kan akan malas saya. Iya, jadi- Tapi aku selalu membuat. Nah, makanya itu. Jadi sekarang formatnya gak ingin ya, bro. Apa? Saya bertanya, Anda menjawab. Oke. Silakan. Banyak pertanyaan yang sudah ada di kepalaku dan ingin aku tanyakan kepada Anda selaku kakak tertua di. Nggak masuk akal tuh kan jangan bawa titel itu. Iya, Ini nggak apa-apa. profesional. Kayaknya partner as a partner. Loh iya, tapi Iya. kan ada kalanya sebagai adik, aku itu ingin bertanya kepada kakakku yang aku hormati. Oke? Jangan tekan rokok. Oke. Hah? Tekan rokok. Saya menghormati kon. Ya, menghormati aku kon. Ya. Oke. Pertama, aku ingin mempertanyakan soal itu, bro. Kasus Bupati Langkat. Kenapa dengan Bupati Langkat itu ini, Pak? By the way, mohon maaf kalau saya nggak tahu daerah mana Langkat di daerah provinsi atau gimana. Oke, aku cari dulu. Nah, kan ya. Itu ya dulu males sih kan. Males sih ikut ya kan. Udah apa? Aku kan bertanya, men. Oh, Langkat ini kabupaten, bro. Langkat kabupaten Yang di terletak provinsi. di Sumatera Utara. Oh, di Sumatera Utara. Oke. Ada apa dengan beliau? Terjadi kasus suap Bupati Langkat. Oke, kita bacakan dulu saja beritanya. Bisnis.com. Oke. Download tagline ya. Ndak koyo Kompas ini. Apa tagline-nya? Iya, download tagline ndak koyo Kompas. Kompas ini kan download tagline kan. Bisnis.com. Kasus suap yang menjerat Bupati Langkat. KPK telah menetapkan Bupati Langkat sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa. Itu kasusnya, bro. Iya. Tapi ada yang menarik dari kasusnya Bupati Langkat ini, bro. Apa? Soalnya setelah diselidiki ke kediamannya, terdapat sel yang terdapat orang di sana gitu loh. Yang ada di dalam sel tersebut. Oke. Dugaannya adalah ada dugaan perbudakan untuk perkebunan kelapa sawit. Oke. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini adalah sel rehabilitasi untuk orang pecandu-pecandu narkoba. Oke. Jadi pertanyaannya, menurut Anda mana yang lebih masuk akal? Mana yang lebih? Kalau ini adalah perbudakan, ngapain, men? Di zaman sekarang masih ada perbudakan gitu loh. Iya, oke. Tapi kalau sebagai tempat rehabilitasi kasus narkoba, buat apa seorang bupati merehabilitasi kasus narkoba? Yang pertama, Oke. dua-duanya sudah salah. Yang pertama. Oke. Karena Lucu. bahkan agak sadis Pak bangsa. Pertama kali aku melihat kasus perbudakan itu aku gak ngerti tahun berapa, tapi ono dulu sekitar mungkin beberapa tahun yang lalu ada berita yang sama seperti itu. Jadi ada seorang bisnismen di suatu daerah yang kemudian ternyata memperkerjakan karyawannya itu secara dalam tanda kutip membudaki mereka, gitu. Memperbudak mereka. Jadi sama kasusnya, dia dimasukkan ke dalam tempat, kemudian dikurung gitu, pas kemudian katanya nggak digaji, makan seadanya dan segala macam, sampai kemudian satu di antara beberapa karyawan yang dikurung itu keluar dan kemudian melaporkan ke polisi, dan akhirnya berita itu sangat booming dan ya waktu itu memang cukup terkenal lah. Dan ada ini kasus lagi di mana ini masih diduga bupati ini melakukan perbudakan, kegiatan perbudakan yang terakhir kali saya dengar tuh waktu di zaman Abraham Lincoln ya, yang mana beliau yang kemudian menghapus perbudakan, dan sekarang sudah berpuluh-puluh tahun ke depan dan kasus perbudakan ini masih ada gitu. Kayaknya agak aneh aja gitu. Anda manusia seperti apa yang seperti itu. Kemudian itu salah Pak, itu salah banget. Kalau misalnya dia ingin memperkerjakan karyawannya, kayak losmen atau mes gitulah, biar karyawan-karyawan yang berada di luar kota atau berada di rumahnya yang jauh dari tempat itu bisa menginap atau bisa beristirahat di losmen tersebut gitu. Kemudian soal tempat rehabilitasi narkoba. Ya, itu dugaan lainnya. Itu salah banget, karena kalau misalnya kalian ingin merehabilitasi seorang pecandu narkoba, ya serahkan ke BNN. BNN kan
kan nggak di pusat kan BNN kan di Iya, beberapa daerah juga ada ada. BNN. Kayaknya hampir di setiap daerah ada BNN-nya dan serahkan ke mereka aja. Kenapa kemudian masih ada embel-embel dengan apa namanya dengan mengatasnamakan ini adalah sel-sel untuk narkoba dan ada inisiatif dari bupati tersebut untuk apa namanya untuk kayak mencoba untuk merehabilitasi sendiri gitu loh, kemudian dengan alasan nanti setelah normal atau mungkin setelah baik dan segala macam kemudian dipekerjakan untuk I don't know mungkin menghasilkan uang untuk keluarga dan lain-lain gitu. Tapi dua hal yang kamu tadi sebutkan dan dua hal yang diduga itu aku pikir kalaupun benar diduga benar adanya itu salah benar dan itu harus ditindak sih aku pikir. Oke. Tapi aku mencoba berpikir seperti ini sih bro. Mungkin nggak sih kalau ternyata Bupati Langkat ini memang punya ketertarikan arsitektur penjara gitu. Jadi emang rumahnya dibuat desain seakan-akan seperti penjara bro. Boleh dong. Iya nggak sih? Ya kan? Boleh kan? Ya, nah kan gini. Makanya kan ada orang yang suka arsitektur futuristik. Semuanya bertema masa depan. Atau Mediterania, semuanya mewah seperti bangunan-bangunan di Eropa yang gede-gede gitu. Ada yang minimalis. Siapa tahu ini adalah salah satu ketertarikan arsitektur yang mana mengusung tema penjara gitu. Dan kebetulan itu memang mes karyawannya aja. Tapi kemungkinan kecil banget bangsat, ngerti gak sih? Kayak orang semacam apa? Gini loh, kalaupun memang ada yang kepikiran soal desain rumah dengan gaya sel penjara, iya bagus no bangsat. Itu kan nih, misalnya kau delok video nih, itu wes bener-bener sel sing gak layak huni, cok. Ngerti gak maksudnya? Iya kayak bener-bener. Justru untuk menambah nuansa penjaranya, bro. Kan tiga wahana horor, apa kata ya apa bangsat? Tapi kan itu nuansanya bagus dong. Ya tapi nggak gitu sih. Tapi kan itu, katanya kan penjara di dunia imajinatif itu tidak layak memang, kan? Di dunia imajinatif loh ya. Iya. Bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan penjaranya layak banget gitu loh. Nggak tahu aku, nggak. No comment. Oke, jadi gimana? Menurut ente? Salah Pak bangsat. Udah ya. Terus lah, aku udah ngerti. Nah misalnya memang diusut pas kemudian memang benar adanya kasus. Iku bisa dianggap gak sih? Kayak misalnya ya human trafficking kan? Iya. Perbudakan kan termasuk human trafficking. Kalau misalnya kemudian apa namanya tidak digaji kan juga masuk undang-undang tentang kerjaan bisa gak sih? Bisa. Nah kalau gak jelas kan yang ngurus itu kan dari apa? Dari organisasi kayak imigran gitu gak sih? Yang ngurus. Tapi kita kan nggak tahu. Sebenarnya kan ini masih dugaan-dugaan. Iya benar, makanya kita masih belum tahu apakah status orang-orang yang ada di dalam ini apa sebenarnya. Iya benar itu. Ya, karena bisa jadi mereka adalah pelaku kejahatan, bisa jadi gitu loh. Yang kemudian dia kayak secara literally di penjara. Iya, kayak dia vigilante, kayak Batman. Jadi kayak kemudian merangkul semua penjahat-penjahat di daerahnya. Kemudian karena dia tidak percaya dengan kepolisian atau dengan penegak hukum di negeri ini, dia langsung aku ingin membuat sel tersendiri. Kemudian aku siksa mereka di situ. Emang kenapa kita dia tidak percaya dengan anggota kepolisian kita? Yang kedua. Oke, berikutnya adalah dari serambinews.com. Aduh, tidak valid. Apa tidak valid? Semua media yang ada di Indonesia itu valid ya, tapi kayak ala-ala Tribun. Emang Tribun kan ini Tribun. Tapi Serambinews bro. Ya kan sub iki cabang per kabupaten. Berikut koruptor muda yang ditangkap KPK. Anjing. Namanya kata disebut enggak? Inisial. Inisialnya adalah NAB. Inisial NAB. Ya. Masih berumur 24 tahun. What? Bisa hidup mewah. Harusnya tidak dimedot ya bocor ya. Aneh sih goblok. Berikut koruptor muda yang ditangkap KPK. NAB masih berumur 24 tahun bisa hidup mewah. Tapi ki Instagramnya juga pasti tersebar kok. Tapi emang dia apa Pak? Dia menjabat sebagai apa? Kemudian kenapa bisa korupsi dan segala macam seperti itu kenapa? Ya kita bacakan dulu aja. Kasus pidana korupsi di Indonesia memang tak kunjung hilang. Memang. Bahkan pimpinan KPK menyoroti banyaknya pelaku korupsi yang masih berusia muda di Indonesia. What the heck? Baru-baru ini di Indonesia sempat heboh karena tertangkapnya koruptor perempuan termuda. Dari penampilannya ia terbilang mewah. Umur 24 tahun. Menjadi trending topik di Twitter pada Selasa 18 Januari 2022. Oke. Trendingnya dipicu karena ditangkapnya NAB
Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan. Oh, dia aku pikir dia ini Pak, kayak anggota DPR gitu atau mungkin dia menjabat apa. Oh, ternyata cuma bendahara Iya, DPC, Bendahara Pak. Umum DPC Partai Demokrat Demokrat di Balikpapan. Oh. Ya. Kira-kira berapa kekayaan yang kemudian dia ngorupsi berapa JT, berapa triliun mungkin aku. Kalau nggak salah ini kasusnya tuh kasus suap, Bro. Oh, kasus suap. Jadi si NAB ini Menerima suap. Bukan. Yang menerima suap tuh bupatinya. NAB NAB ini yang mengolah uang suap tersebut termasuk menyimpannya. Oh, iya. Kalau nggak salah aku bacanya gitu ya. Berarti tapi bupatinya juga udah ketangkap. Sudah dong. Tapi ini dia terseret karena dia juga ikut terlibat di mana dia menjadi orang yang menerima dan menyimpan uang hasil suap tersebut gitu loh. Iya, efek sampingnya aku pikir nggak salah sih Pak. Mau gak mau dia kan. Sama tahu dia juga dapat uang. Tapi kan secara hierarkinya kan dia ada di bawah bupati itu. Jadi mau gak mau, ayo kamu NAB simpan uang ini, kemudian kelola yang segala macam. Jadi ya dia tidak bisa berbuat apa-apa dong. Dia mau membantah juga gimana atau dipecat ya kan. Tapi kan harusnya kalau dia memang benar dan memiliki rasa kebenaran, harusnya kalau terjadi kasus suap laporan dong. Tapi kan dia mungkin udah diancam. Nanti kalau misalnya kamu mundur, diancam apa dikasih bagian? Diancam. Misalnya dia diancam, kemudian jangan kamu pergi ya. Kalau kamu kemudian melapor ini ke polisi atau ke siapa, nanti kamu akan saya apa-apakan, nanti keluarganya kamu. Mungkin seperti itu. Akhirnya dia, ya Pak, ya udah Pak, mana uangnya Pak, saya keluar dan segala macam. Ya udah. Ya kita nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas yang bangsat sih yang atasannya, aku pikir gitu loh. Kemudian tapi sekali lagi ini hanya dugaan. Tetapi kalau memang dia yang juga berjiwa setan dan kemudian ingin sama-sama tersangka, Bro. Iya, tersangka. Berarti kan berarti harus bersalah. Berarti dia juga kemungkinan memang mempunyai jiwa seperti itu. Mempunyai jiwa untuk korupsi juga gitu maksudnya. Ya enggak. Aku yakin dia juga menerima uangnya gitu loh. Oh iya kan. Karena kalau dia tidak menerima, dia tidak mungkin ditangkap dong. Oke. Tapi kan dia menerima uang itu atas dasar apakah dia terpaksa atau memang dia memang kepingin bagi hasil, kan kita kan juga tahu. Oke. Kita cari berita selanjutnya. Oke. Ini sudah lebih valid mungkin. Kompas.com. Jernih melihat dunia. Sangat sumpah apa anjing. Mau wes tak sensor, mau wes tak inisial tak sebutno bangsat. Cut. Okay? Tersangka korupsi usia 24 tahun yang pegang uang suap 1 miliar Bupati PPU. Iya. Oke. Sosok ini belakangan menjadi sorotan. Namanya dikenal luas setelah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka. Dia menjadi satu dari 10 orang yang tertangkap OTT KPK dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Mas'ud. Nama dia seketika tenar karena usianya yang masih muda. Dia disebut-sebut baru berusia 24 tahun. Selain itu, usianya sekarang ini sudah menjabat sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Lantas bagaimana kronologi penangkapan dia? Oke lah. Ya tapi di sini cuma dijelaskan sebagai dia seorang yang menampung aja sih. Oke. Ngomong, Cok. Aku saya mau anjing. Apa yang kemudian ingin kamu buktikan dengan kamu tadi membacakan kronologi dan segala macam? Apa yang kemudian ingin kita bedah dari kasus tersebut, Bro? Apakah mungkin karena ini adalah kasus yang aku soroti sih gini. Dengan usia semuda itu, mana cantik lagi kan? Ya kan? Relatif menurutku cantik. Ya kan? Mana cantik lagi kan? Dengan usia yang semuda itu, dengan banyaknya kesempatan yang akan dia dapat dan dia peroleh ke depannya, menurutmu apa yang membuat dia bisa tergiur atas perbuatan korupsi ini? Ya, yang pertama pasti money ya, seperti lagunya Lisa Blackpink, money, ya kan? Drop some money. Iya, some money. Jadi ini karena enggak, Cuk, bangsa drop some money. Tak ada sensor bangsa mampus kan.
Karena uang pasti Pak, karena uang jelas. Ya kan tadi kan makanya kan kita coba flashback tadi yang jelaskan bahwa ada what if kemungkinan apakah kemudian memang dia melakukan hal tersebut karena keterpaksaan dengan ancaman-ancaman mungkin dari keterpaksaan itu, atau memang dia memiliki jiwa untuk ayo bagi-bagi nih gitu, kemudian akhirnya dia bersekongkol dengan atasannya untuk kemudian mengelola uang yang totalnya hampir 1 miliar itu kan. Ya bisa ya pasti karena uang, dan kemudian ya mungkin bisa karena ketuntutan kehidupan mungkin. Jadi kayak rata-rata kan sekarang orang-orang yang masuk ke rata-rata ya gak semuanya, orang-orang yang masuk ke dalam suatu organisasi pemerintahan atau mungkin organisasi apa ya kayak partai dan segala macam kan memang tuntutan kehidupannya kan agak sedikit hedon ya gitu mungkin ya. Jadi akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya seperti itu mungkin. Dan aku pikir ya akhirnya yang ditimbulkan adalah ya ini mengelola uang hasil korupsinya si Bupati Penajam Pasar Utara ini gitu. Pasir. Iya, Penajam Pasar Utara ini. Jadi ya udah. Atau opsi ketiga emang dia apa namanya mempunyai jiwa itu. Sekarang aku bertanya. Kau nih bisa jadi pejabat negara? Kau kali korupsi apa enggak? Kalau di posisiku sekarang, aku pasti bilang enggak. Fix, dah iso kau jadi pejabat negara. Memang. Dah iso. Memang karena gini bro, belum tentu ya. Belum tentu sejujur apapun orang itu, ini menurutku dong. Belum tentu sejujur apapun orang itu, saat dia belum menjadi seorang pejabat, dia bisa dengan bebas bilang bahwa dia tidak akan korupsi. Dia bisa dengan lancarnya mengatakan itu gitu loh. Tapi saat dia sudah ada di posisi itu dengan berbagai macam tekanan, ya, dengan berbagai macam tekanan, aku yakin semua orang bisa korupsi. Ya. Dan apa namanya untuk menyaring itu kan memang susah kan. Karena memang itu kan dari hati memang mainnya. Tapi menurutku gini bro, orang yang dengan sengaja memiliki kesadaran, kayak aku pasti korupsi. Pasti korupsi. Enggak gini. Nah aku mikirnya gini, orang yang dengan kesadaran memiliki pikiran seperti kayak aku naik degono aku korupsi deh. Justru aku sih enggak kira korupsi menurutku. Enggak. Pasti korupsi, Pak. Enggak, pasti korupsi. Karena dia udah mikir sampai ke situ. Enggak, karena menurutku di sana dia pasti akan memilih opsi menghindar. Yeah. Contohnya aku gini. Aku dari dulu enggak pernah mau bekerja yang berurusan dengan uang. Kenapa? Soalnya dalam diriku sendiri aku berpikir bahwa kayak aku naik kerja duit, aku pasti ngentip. Makanya aku lebih memilih menghindar untuk tidak memegang uang. Berarti hal-hal seperti itu yang kemudian dia akhirnya terjerembab korupsi karena keterpaksaan. Lebih besar ke situ. Rasanya keterpaksaan dari oknum-oknum yang berada di lingkungannya. Iya, karena gini, men. Bayangkan aja ya, di lingkungan yang korup menjadi orang yang tidak korup di lingkungan yang korup, itu sulit. Makanya yang sebenarnya korupsi terjadi di Indonesia bukan dari SDM-nya sebenarnya. Faktor penentunya bukan dari situ. Dan kemudian ada orang-orang mengatakan bahwa ya kalau misalnya korupsi masih ada, ya berantaskan koruptornya gitu. Tapi bukan itu masalah utamanya, Cuk. Yang salah ini sistemnya sebenarnya. Ada sistem, sistem birokrasi yang tidak berjalan lancar, sistem birokrasi dari pemerintahan atau bawah-bawahannya yang masih banyak lubang, sehingga kemudian untuk mengambil atau untuk mencuri uang itu mudah, Bro. Ada semacam pola pattern yang kayaknya itu wes umum di sana, yang kemudian orang-orang yang ingin memanfaatkan pattern itu ya dimanfaatkan untuk korupsi gitu. Jadi kayak memang aku pikir bukan SDM-nya ya. SDM-nya orangnya gak mungkin korupsi kalau misalnya gak ada celah, gak ada sistem, gak ada pola yang sudah terjadi selama bertahun-tahun di pemerintahan itu, aku pikir. Jadi memang sistemnya sebenarnya. Ya aku pikir karena kalau misalnya orangnya, katakanlah memang orangnya yang ingin korupsi, pasti dong kalau memang sistemnya bagus ya, pasti dia akan mencari celah. Dan aku pikir orang yang mencari celah itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Kalau memang sistemnya bagus dan sangat rapat, padat gitu loh. Tapi kenapa korupsi masih ada? Sekelas menteri pun korupsi, ya karena sistemnya. Karena sistemnya aja yang berlubang. Karena celah dalam sistem itu sudah ada dari dulu. Iya. Dan I don't know kenapa tidak berusaha untuk diperbaiki, atau mungkin sudah ingin diperbaiki, tapi pemain-pemainnya masih ada di sana. Menurut ini bisa jadi salah satu opsi korupsi terjadi gak sih, Bro? Rentetan kedudukan yang terlalu banyak. Setuju.
Situasional. 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 Ya maksudku tahu kan rentetan Apa, kedudukan kan paham kan dari atas mau ke bawah itu kan jauh banget gitu loh. Iya, Mau iya. kan katanya dari negara hadir untuk rakyat gitu loh. Sedangkan yang dikorupsi kan uang rakyat. Mungkin maksud negara memang memberikan semua hasil negaranya kepada rakyat, Iya. tapi kan rentetan kedudukan yang harus dilewati agar itu sampai ke rakyat. Ya, setuju, itu yang setuju. terlalu banyak Yap, sehingga menyebabkan celah korupsi itu selalu ada. Mungkin itu gak sih yang Bisa jadi, bisa yang jadi, setuju memang- sih. Karena kan yang menjadi permasalahan kan di negara kita kan memang birokrasinya, Pak. Iya. Nah, aku pikir ya, aku nggak ngerti ya. Saya orang awam, saya nggak tahu, nggak ya kita cuma ingin mengomentari dan ini suara kita gitu bahwa aku nggak tahu birokrasi di negara kita emang kayaknya tidak bisa kayak satu pintu, ngerti gak sih? Aku selalu bilang kayak gitu, nggak pernah bisa satu pintu. Kayak abis ini ke ini ke ini, kemudian ini nggak beres harus kembali lagi kayak gitu. Ketiga pernah kan merasakan kayak gitu kayak ya pembuatan KTP atau iktp dulu kan atau membuat ngurus-ngurus administratif bahkan di level desa maupun level kabupaten yang di daerah juga agak sedikit jelimet membutuhkan berbagai macam surat-surat yang fotokopi ini. Ya, iya. Ngerti gak sih? Gak. Kemudian kon one way loh, satu pintu yang kon masuk pintu itu, semuanya beres. Padahal kita sudah punya EKTP, Iya, tapi KTP. gawe izin saya kongon fotokopi. PKTP, paper KTP bro, KTP ya. Kan Korupsi bener bandaran ini. Belangko nih sampai wong akeh sing ndak oleh belangko. Belangko nih. Iya, belangko nih sing dikorupsi barang. Dua gawe belangko nih. Astagfirullah, tobat Pak. Apa? Ya aku mau, bisa Iya, jadi iya. faktor kataku. Oke. Kemungkinan sing kon mau sebut bahwa ada semacam filternya banyak. Nah, hari ini aku loh banyak. Akhirnya kan benar kan? Misalnya negara mengucurkan dana 100 miliar ya kan ya. 100 miliar untuk dana di desa ya kan. Tapi turunnya itu Pak dari filter 1. Iya. Apakah masih utuh? Ya, itu. Filter 2, Itu yang apakah yang masih aku utuh? pertanyakan gitu loh. Filter 3, apakah masih utuh? Lah, kayaknya ini lagi-lagi ya. Aduh, ini seuzon pasti ya. Seuzon pasti ya. Kayaknya nggak mungkin utuh deh itu. Iya, rasanya. Pasti kayak ngeblur. Filter 1 ngeblur. Ya, Filter 1 gini ngeblur. lah. Setiap turun satu filter ambil aja 10.000 dari setiap Iya, kayak itu ya sebenarnya. dari setiap jumlah yang akan diberikan kepada masyarakat gitu loh. Iya. Ya wis cukup kan gitu. Ya, dan aku pikir dengan rekor sebagai wanita termuda yang korupsi di Indonesia sih, aduh, gimana ya? Umur 24 tahun kok aku anjing. Iya ya. Iya. Kayak kon ya. Iya, aku sing Dari ini. dari 24 tahun korupsi, kon 24 tahun sih. Apa kon itu? Hah? Masa ada korupsi, Bro. Bensin mau dirungokno. Iki lagi-lagi ya mencoreng nama baik generasi milenial. Iya. Anak muda kayak gini, ya sekali lagi kita tidak bisa mengeneralisir ya, karena ini hanya oknum. Tapi sekali lagi, kalau misalnya rentetan kejadian seperti ini terus berulang, bahkan beberapa tahun ke depan, ini benar-benar kayak kita krisis sih. Kayak oke lah kita mewajarkan pada akhirnya ya, tanda kutip, mewajarkan orang-orang tua sana yang korupsi. Iki sampai anak-anak muda nih bro, ada yang salah pasti cok. Tapi gini gak sih bro, kayak KKN gue emang udah Iku KKN tuh. kan korupsi kolusi nepotisme. Oh iya. Nggak dia iku masuk dinasti gak sih? Enggak ya kayaknya. Wah, apa sih? Enggak si iki si Bukan, NAB. enggak ro aku. Oke. KKN itu emang jadi budaya gak sih kayak di Indonesia itu. Iya, Gak iya. perlu ngomongin pejabat lah. Setiap kita mau masuk jalan atau tempat pertukuan aja ono wong sing jaluk pungli. Pungutan-pungutan liar. Iya, iya. Itu banyak sekali gitu. Iya. Terus setiap kita mau mengurus izin sesuatu ada pelicin. Ya. Iku wes ya pada akhirnya masyarakat melumrahkan ini masyarakat kadang bangsat pisan ya. Aku ada kira-kira masyarakat ya. Masyarakat tuh akan marah-marah saat terjadi kasus korupsi oleh pejabat-pejabat negara atau DPR kita gitu loh. Tapi kalian juga melakukan praktek tersebut. Pungli kan masuk korupsi kan? Pungli termasuk korupsi, Iya. men. Mari kono kon ngurus izin ben cepet nitip. Ya korupsi. Korupsi, men, suap, men gitu loh. Berarti definisi korupsi memang nggak bisa dikatakan kemudian cuma kalangan elit tok. Saya kira Enggak. benar korupsi dalam Enggak. hal kon mengambil uang yang bukan hakmu. Itu berarti. Iya. Kan KKN loh, korupsi apa meneh nepotisme. Tapi Saiki kerja ndak ono wong jero iku ndak iso kerja, Cuk. ya benar. Kon oleh lamaran iki harus
dikei lamaran sing oleh teko wong sing wis kerja nek kono. Direkomendasikan oleh Iya, orang direkomendasikan oleh orang. Terlepas dia membantu kamu masuk atau enggak ya. Paling enggak kan direkomendasikan tempat. Iki wis kerja bae aku ae. Gitu. Iya, Kerja di tempat iki ae, kerja di tempat iki ae. Paling enggak itu sudah jadi jaminan gitu. Karena orang yang mencari lamaran sendiri dan mendapatkan lamaran sendiri terus ngelamar sendiri itu kemungkinan keterimanya itu kecil. Ya, tapi kan enggak semua Ya, kemudian, kan. memang enggak semua gitu loh. Oke. Ya, itu aja sih. Itu aja. Udah itu aja sih. Kita terlalu berapi-api ngomongin korupsi. Ya karena emang akhirnya kita bisa membahas yang kayak gini-gini. Enggak apa-apa ya. Enggak apa ya. Ya sudah saatnya lah. Iya, benar. Oh, dia sudah nothing tulus. Aku enggak ya. Mohon maaf. Mohon maaf semuanya. Tidak ada korupsi di Indonesia.